Halo teman-teman, nama saya Vito. Hari ini kita akan ngebahas gimana caranya bikin bisnis kamu supaya nggak kewalahan. Kamu mungkin bisa punya bisnis yang gede, penjualannya banyak, uang yang masuk banyak, tapi kamu mentok. Kamu nggak bisa bergerak lagi. Waktu kamu udah habis, jadwal kamu udah penuh. Jadi begitu ada orderan masuk yang baru, yang lebih dari biasanya volumenya, terpaksa kamu tolak. Bukan karena kamu nggak butuh duit, bukan karena kamu sombong, tapi karena memang waktu kamu habis sudah ngerjain yang udah ada. Jadi untuk nambah orderan baru, ya emang udah nggak sempat lagi. Nah, kali ini saya akan ngajarin cara bikin SOP sederhana supaya bisnis kamu bisa kamu delegasikan ke karyawan, ke orang lain untuk bisa berjalan bahkan tanpa kehadiran kamu. Kita pakai contoh ya, misalkan kamu jualan ayam goreng fried chicken, ayam goreng tepung ya, ayam KFC-KFC-an. Yang kamu lakukan kan adalah beli ayam, beli tepung, plus bumbu-bumbunya semuanya. Lalu untuk proses produksinya, ayamnya kamu cuci dulu, tepung dan bahan bumbu-bumbu kamu siapin, kamu takar-takarin sesuai kebutuhan, belum lagi marinasi ayamnya. Terus untuk produksi masaknya adalah diaduk di tepung menggunakan 2 kali atau 3 kali penumpungan kalau kamu pengen keritingnya lebih gede, digoreng dengan api sekian, lamanya sekian, yang tahu cuma kamu. Sehingga kalau itu kamu delegasikan ke karyawan, ke orang lain, mereka akan keteteran karena mereka nggak ngerti alurnya. Kamu bisa paham alur ini, kamu bisa jago alur ini karena kamu udah terbiasa, kamu udah lama megang ini. Dan karyawanmu ini orang baru. Jadi kalau dia kamu suruh pegang hal yang sama dengan yang kamu pegang, otomatis pasti keteteran. Terus gimana caranya supaya dia nggak keteteran? Kamu bikin SOP sederhana, urutan produksi, bahkan dari waktu kamu kulaan ayam. Taruhlah nama supplier ayammu Pak Hadi. Oke, kamu beli ke Pak Hadi, kamu tahu nomor WA-nya, kamu bisa datangi dia di jam yang sudah biasa kamu lakukan, dan Pak Hadi udah familiar dengan wajah kamu, jadi kamu bilang, Pak, sekian kilo gitu, langsung disiapin potongannya. Dia udah tahu kamu potongan 1 ekor itu berapa potong, ayam seperempat atau pahanya, paha bawah dan paha atas terpisah atau seperti apa, dia udah paham. Jadi kamu nggak perlu ngomong lagi ke Pak Hadi kan tentang itu. Nah, kalau karyawan kamu yang melakukannya tanpa kamu kasih brief dulu sama dia, pasti berantakan. Baru urusan beli ayam, belum beli yang lain, belum produksi. Makanya kamu perlu mencatat, kamu bikin urutan kegiatan untuk karyawan kamu, SOP untuk dia. Kamu suruh dia beli di Pak Hadi dengan nomor WA sekian sekian sekian. Jadwalnya Pak Hadi biasanya kamu ke sana jam sekian, kamu tulis juga. Jadi pada saat karyawan kamu atau orang yang kamu suruh itu berangkat beli ayam, karena dia sudah punya pegangan dari SOP yang kamu bikin tadi, dia nggak akan salah belinya. Kamu bisa double protection dengan cara selain kamu kasih SOP ke karyawan kamu, kamu juga bisa kasih info ke Pak Hadi bahwa Pak, besok yang beli karyawan saya atau yang beli orang saya atau gimana. Jadi Pak Hadi sudah tahu yang beli itu kamu atas namamu, jadi dia udah paham, udah hafal. Si karyawanmu juga tahu dia harus beli apa di sana. Kemudian kita bergeser ke produksi, proses masak. Kalau kamu pegang sendiri masaknya, kamu nggak butuh catatan karena kamu sudah hafal. Kamu hafal banget karena kamu udah ngelakuin ini lama. Tapi karyawan kamu orang baru ini, mungkin kamu bisa ajarin, tapi langkahnya kan banyak. Harus begini, setelah ini begini, setelah ini begini. Orang yang baru dengan nol pengetahuan tentang hal itu, tiba-tiba dikasih sebanyak itu informasi, dia pasti ngeblank. Dia pasti akan lupa. Yang sering terjadi kesalahan itu di sini. Jadi si owner usaha ini merasa, kan kemarin udah diajarin, masa sekarang salah lagi.
Manusia itu otak ada batasnya, nggak bisa sekian banyak informasi sekaligus masuk dan kamu berharap dia hafal semuanya, paham semuanya, dan melakukannya tanpa kesalahan besok. Nggak mungkin lah. Jadi butuh bertahap. Kamu bisa buat checklist kegiatan apa aja yang dilakukan untuk produksi. Misalkan menyiapkan tepung sekian kilo, menyiapkan ayam sekian kilo, ayamnya dicuci dulu, ditiriskan, kemudian direndam di marinasi. Lalu bumbu yang dipakai adalah A, B, C, D. Cara ngaduk bumbunya begini, kamu tulis semua. Cara penepungannya begini, nggak boleh diremet, karena kalau diremet nanti tepungnya jadi keras atau nggak bisa mekar, jadi ngambang megangnya. Kamu kasih tahu juga, kamu tulis. Jadi kamu sudah ngajarin secara live langsung, tapi juga kamu bekali dia dengan catatan SOP. Nah, pada saat 1 kali 2 kali kamu sudah ajari, kamu dampingi dia, kemudian yang ketiga kali kamu lepas, kamu lihat dia udah sedikit-sedikit bisa, paling kan koreksi minor, koreksi sedikit-sedikit. Dari situ karyawanmu sudah bisa kamu lepas. Kalau pekerjaanmu yang tadi yang bikin kamu sibuk, yang bikin waktumu habis, yang bikin kamu kewalahan, itu sudah bisa kamu delegasikan ke karyawan. Artinya kamu bisa punya waktu untuk memikirkan gimana caranya mengembangkan bisnismu lebih besar lagi. Artinya bisnismu nggak akan stuck di situ-situ terus. Sederhana, tapi nggak banyak orang yang bisa ngelakuin, yang mau ngelakuin. Mungkin yang bisa banyak ya, yang mau ngelakuin ini sedikit. Ribet. Alasannya gitu. Ribet. Ribetmu sekarang sebentar, kamu cuma ribet 3 hari. Tapi setelah itu sekian tahun kamu nggak akan ribet lagi. Daripada kamu menghindari ribet yang 3 hari ngajarin karyawanmu pakai SOP, kamu hindari itu tapi akhirnya kamu akan ribet terus-terusan. Pilih mana, terserah. Jadi sekarang kamu udah tahu cara bikin SOP sederhana. SOP itu nggak usah yang rumit-rumit, nggak usah yang kayak perusahaan gede. Sesederhana langkah-langkahnya itu aja udah cukup. Yang penting kamu bisa mentransfer apa yang biasanya kamu lakukan untuk dilakukan oleh karyawan kamu delegasikan. Masa kamu nggak kepengen datang ke warung agak telat tapi warungmu udah siap karena karyawanmu udah pinter, iya kan? Subscribe ya, komen di bawah pengalamanmu seperti apa.